ekonomi Asia, ancaman atau kesempatan, menang atau mati. Saya coba buka sedikit cuplikan ya, yang tadi dibicarakan oleh Dirjen tadi dan beberapa masukan dari luar. Tolong diklik. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, adalah sebuah agenda pola integrasi ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan menghilangkan hambatan dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan dengan membentuk sistem perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Next. 5 hal penting terkait MEA. 1. Arus bebas barang. 2. Arus bebas jasa. 3. Arus bebas tenaga kerja terampil. 4. Arus bebas modal. 5. Arus bebas investasi. Next. Ciri utama MEA adalah 1. Kawasan ekonomi yang sangat kompetitif. 2. Memiliki wilayah pembangunan ekonomi yang merata. 3. Daerah-daerah akan terintegrasi secara penuh dalam ekonomi global. 4. Basis dan produksi tunggal. Next. 8 profesi yang akan bersaing di MEA. Langsung nih ya, disetujui oleh semua negara ini. 1. Insinyur. 2. Arsitek. 3. Tenaga pariwisata. 4. Akuntan. 5. Dokter gigi. 6. Tenaga survei. 7. Praktisi medis. 8. Perawat. Next. 625 juta orang dari 10 negara ASEAN sekarang tarung dalam satu arena pertarungan, satu pasar bebas berisi 625 juta orang. 40% ada di Indonesia. Ada di Indonesia dan jelas melihat kondisi seperti ini. Mau tidak mau tahun 2016 sudah masuk. Nah, sekarang berbagai macam kacamata. Ada yang bilang ini ancaman berat sekali. Ada yang kesempatan. Ada tantangan. Bagi saya, tolong kembalikan gambar depan. Bagi saya sendiri, ada kata-kata mutiara dalam bahasa Mandarin, wisdom. Melihat ini, wisdom ya. Xianzi. Tepuk tangan dong bahasa Mandarinnya. Betul Pak Untung? Xianzi xianjie ini artinya mengetahui lebih dulu dan menyadari lebih dulu. Kalau kita tahu lebih dulu sesuatu, mengerti lebih dulu, tahu lebih dulu, sadar lebih dulu, wah enak banget. Contoh, hari Senin dolar akan menjadi 15.000. Kita tahu gitu aja, langsung kita akan persiapan karena lebih tahu. Atau akan turun menjadi 10.000. Hari Selasa akan turun menjadi 10.000. Langsung kita jual semua dolarnya untuk ngambil uang sebanyak-banyaknya. Atau sebaliknya, xianzi, yang tahu lebih dulu, yang mengerti lebih dulu, baik perusahaan, perorangan ataupun negara, kesiapan lebih matang, pasti lebih menang. Karena xianzi, mengetahui lebih dulu, sadar lebih dulu. Orang kedua, hozi, ke belakang, setelah terjadi baru tahu. Setelah terjadi, oh sudah ada toh, sudah masuk toh MEA, saya baru sadar, telat.
Telat karena udah ngerti semuanya, udah diambil orang, kita baru tahu. Satu lagi, nggak tahu apapun yang terjadi, apapun nggak tahu. Ini yang susah. Tepuk tangan dulu tuh Anda. Kapan datang nggak tahu, gimana nggak tahu. Ini biasanya aliran sesat. Saya bisa sukses Pak, saya akan dibantu si A si B ataupun kekuatan. Bukan seperti itu bisnis. Bisnis perlu pola pikir. Maka kalau kita lebih tahu lebih dulu, seperti kawan saya Jack Ma, tolong diklik. Saya melakukan sesuatu ketika Anda hanya mengamati. Orang mengamati, dia sudah mulai melakukan. Ketika Anda masih berpikir untuk bergabung, saya sudah memulainya. Ketika Anda baru mau bergabung, saya sudah dapat income-nya, bahkan sudah dapat reward-nya. Ini kayak MLM aja modelnya. Tangan dulu dong, bikin lagi. Jadi beliau sudah menjalani. Kenapa? Xianzi tahun 92 kalau tidak salah, dia berangkat mewakili provinsi dia, Nanjing, ke Amerika. Begitu Amerika dia tahu, oh ada namanya internet, dibawa pulang, diolah. Kenapa diolah? Xianzi mengetahui lebih dulu, sadar lebih dulu, dia bergerak. Orang masih bingung apa itu internet. Dunia berubah setiap hari. Anda pun harus beradaptasi dan bertindak. Jangan hanya berpikir kenapa orang bisa sukses. Bukan sekedar mikir orang kenapa sukses. Sementara kita berdiam diri, tidak mau mengikuti jalannya meretas sukses. Dia bilang, success is your choice. Pilihan. Maka sekarang bagi saya, mengetahui lebih dulu boleh, atau belakangan lebih dulu tahu dulu apa itu MEA, tahu lebih dulu MEA, tahu belakangan, atau nggak tahu sama sekali. Nah sekarang jalan seminar, mau nggak mau harus dihadapi. Maka cara hadapi ini buat saya secara motivasi, ini butuh pengertian, butuh kesadaran. MEA sudah di hadapan kita, butuh kesadaran. Mau nggak kita mau fight? Kebutuhan untuk fight, bisa menang nggak? Bukan sekedar ancaman, tapi kita menang di dalam pertarungan MEA. Nah ini butuh energi, butuh pengertian, butuh kesadaran untuk mengeluarkan kekuatan bahwa saya bisa. Nah kesadaran untuk bangkit ini loh, nilainya tinggi, itu butuh tekad. Butuh tekad untuk betul-betul, terutama pemerintah harusnya, bagaimana memenangkan peperangan di MEA ini. Pertarungan sudah mulai, bagaimana menang. Harus ada planning jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang yang kuat. Saya kan kita motivator cuma bicara di tatanan yang bisa saya jangkau. Apalagi MEA, butuh perjuangan, butuh motivasi, butuh spirit, butuh semangat untuk mendobrak kelemahan-kelemahan yang kita miliki untuk menjadi luar biasa. Nah ini yang energi ini loh, namanya jingsen. Kalau kita punya jingsen, kita punya spirit, sudah punya, gak usah takut. Apapun karena kita hari ini miskin, pulang sekolah, kurang apapun, di depan menjanjikan cerah dan sukses. Baik, saya sudah punya 5 poin. Poin pertama, butuh keberanian, dare to win. Berani untuk sukses, berani untuk menang. Dare to win, will to win. Punyai kemauan untuk menang di dalam menghadapi MEA. Ini mental. Perusahaan apapun kita, kembali 2 produk tadi, 2 masalah. Satu masalah orang, sumber daya manusia. Kedua produknya, jasanya harus bagus. Kalau mental nggak bagus, produk bagus nggak akan berkembang lagi. Harus tambah lagi manajemen.
Manajemennya harus bagus. Tapi manajemen juga orangnya, tetap kembali ke orang. Maka sikap mental dare to win harus menang, bisa menang. Pakai apa? Maka secara mental harus punya dulu. Siap menang saya, harus menang saya. Maka seperti apa dikatakan dalam sebuah poster ini, tolong diklik poster. Vincent Lombardi, motivator olahraga Amerika, pernah mengatakan, the difference between a successful person and others is not a lack of strength, is not a lack of knowledge, but rather in lack of will. Perbedaan antara orang yang sukses, tentunya olahragawan sukses, yang sukses dan gagal, bukan di kurangnya kekuatan atau pengetahuan, tapi kurangnya kemauan. Begitu kemauan tidak punya, nggak mungkin sukses. Maka itu api, dalam bahasa namanya ziji. Kalau setiap manusia punya motivasi seperti itu, nggak takut. Maka kacamata inilah dare to win, menghadapi MEA. Perusahaan kita kecil besar nggak masalah hari ini. Harus diisi rohnya, pelakunya harus punya dare to win, semangat untuk menghadapi semua masalah. Nah, itu sikap mental ini harus kita punyai. Kita memberdayakan potensi anak, karena kita tahu bahwa anak itu ternyata membawa potensinya masing-masing. Menjadi guru yang sangat dikatakan orang, saya orang gila. Jam 12 siang sampai jam 3 sore. Ini waktu yang benar-benar di dalam red state. Artinya adalah waktu yang jenuh. Kita tidak bisa melarang anak-anak kita untuk tidak bermain gadget, untuk tidak bermain internet. Kalau kita bicara masalah budaya, kita juga akan teringat tentang tradisi dari kerajaan-kerajaan zaman dulu, terutama raja-raja. Seseorang pemenang tidak didapat dari arena latihan di gimnasium. Pemenang bukan latihan di gimnasium katanya. Pemenang sejati diperoleh dari apa yang ada dalam diri mereka. Sebuah hasrat, sebuah impian, dan sebuah visi ke depan. Hasrat, impian, visi itu penting. Kalau cuma menghadapi MEA aja di depan kita, terlupa. Harus berani, dare to win, siapkan mental untuk hadapi. Maka sebuah visi ini sebuah keberanian, sebuah keinginan untuk menang. Begitu kita muncul keinginan untuk menang, jebol pasti. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Sudah saya buktikan, seorang pelayan toko mimpi jadi bintang film, sampai jadi bintang film. Ini saya putarkan sebuah film Olimpiade tentang angkat besi di Beijing 2008. Dia seorang atlet, kalau tidak salah ya, atlet ini atlet dari luar Jerman, pacaran sama orang Jerman, kawin, menjelang kawin, anak ini, atlet ini mengajukan ya warga negara, kan mau nikah tuh, dan mengajukan jadi atlet Jerman. Lewat satu proses perjuangan setengah mati itu, dia diterima dan menikah. Waktu mau bertanding itu, tidak lama mau bertanding, istrinya tabrakan meninggal. Kalau kita jadi dia bagaimana ya? Baru mau pindah ke negara,
Tapi harus menghadapi kenyataan istri yang meninggal. Di situ akan tumbuh kekuatan. Will to win. Kemauan untuk menang. Dare to win. Berani untuk menang. Kuat itu kekuatannya. Kan ada landasan cinta. Dia buktikan. Wah, ini gak gampang. Waktu final melawan Rusia, angkatan pertama dia kuat. Entah berapa ratus kilo. Angkatan pertama kalah dengan Rusia. Angkatan kedua lebih tinggi lagi. Angkatan ketiga Rusia lebih tinggi lagi. Dia udah gak bisa apapun karena gak hadapi beratnya saingan. Terpaksa dia cuma milih lebih tinggi jauh atau nomor 2. Dia gak mau tahu kiloan ditambah 5 kilo yang jauh di atas juaranya. Di sini letak psikologi. Dia kumpulkan konsentrasi. Saya harus menang. Saya harus menang demi istrinya. Tanti. Kita lihat tayangan yang luar biasa ini. Tepuk tangan dulu dong. Lampunya. Oke, betul. Luar biasa. Spirit. Maka betapa pentingnya mental kita menghadapi MEA. Ada MEA atau tidak? Sama. Sebagai pengusaha harus mengembangkan diri. Sebagai atlet mengembangkan diri. Sebagai profesional mengembangkan diri. Punya dare to win. Berani untuk menang. Poin kedua, dare to change. Berani berubah. Berani berubah. Dare to change. Hidup memang berubah. Hidup memang berubah. Kalau kita mengerti filosofi kehidupan, hidup adalah perubahan. Hidup itu dinamis, hidup itu berubah, hidup berkembang, hidup bertumbuh, hidup action. Maka kita sebagai manusia di bidang apapun, kalau kita di bidang bisnis harus bisa lentur. Bahasa Mandarin namanya diaujek. Selalu mampu beradaptasi. Kita sebagai pebisnis yang dihadapi bukan cuma MEA.
kecil ya, ASEAN. Kita sebagai peselancar yang dihadapi itu perubahan. Berubah. Dia menguasai ini namanya diaujeng, beradaptasi. Ombak kecil dia nggak doyan, cari ombak gede, yang gelap baru seneng dia. Tapi kalau orang yang ketiga ini nggak tahu apa-apa, wih ada air gede ya, mati nggak lama. Kena makan karena nggak tahu. Tapi kalau petualang, waduh, enak banget tuh, nikmati. Melewati gelombang apapun. Perubahan air bukan detikan. 0, belum detik pun sudah berubah. Maka waktu dia menguasai, itulah智慧 wisdom. Butuh wisdom untuk menguasai. Dari mana wisdom? Dari jalani, dari action, bertumbuh. Kalau mengerti hukum itu berubah, saya juga berubah. Maka perubahan itu tadi dinyatakan dalam berani menghadapi perubahan yang terjadi. Berubah. Paman saya mengatakan, uncertainty is part of reality. Ketidakpastian adalah bagian daripada hidup. Pak, bisnis agak sepi, nggak apa-apa. Yang properti, wah, bisnis agak kurang, nggak apa-apa. Satu lagi belum disebut tadi ya, properti kita kok nggak. Oh ini, Kota Harapan Indah. Punya 2000 hektar di Bekasi. Properti tahun ini, tahun kemarin turun, nggak apa-apa. Sama seperti peselancar, pas gelombang gede ikuti aja. Nggak lama pasti balik kok. Masa pasti? Nggak percaya kita taruhan. Coba bisa turun terus sampai 10 tahun. Nggak ada negara berkembang Indonesia pasti bisa kembali lagi. Justru waktu menghadapi perubahan, atur efisiensi. Speed tetap tinggi. Tetap ada semangat untuk berkembang. Lah kalau nggak punya nggak bisa. Maka dia bilang, uncertainty is part of reality. Semua bertumbuh. Hari ini luar biasa besar, hati-hati besok bisa turun. Yang turun jangan usah khawatir, bisa naik. Maka dare to change, berani berubah. Hidup ini memang berubah isinya. Kalau kita tidak berani menghadapi hidup berubah, mati pasti. Jack Ma mengatakan tambahan Jack Ma. Coba Anda lihat mukanya. Ini dilihat dari manapun ya, keliru ini. Sio apa, bintang apa, nggak cocok semua ini. Wah, gitu pakai apa paksa, apa sih nggak karuan itu. Coba miring. Siapa yang berani ribuan triliun duitnya? Dimulai dari mana? Berani menang. Satu ide. Malah semua kan berubah. Dia bilang, ketika pemantik ditemukan, korek api perlahan mulai ditinggalkan. Ketika kalkulator diciptakan, semua mulai dilupakan. Ketika kamera digital dibuat, kamera roll mulai menghilang. Ketika WhatsApp BBM dikembangkan, SMS mulai berkurang. Terus ketika penjualan via internet meningkat, pemasaran secara tradisional menurun. Saya seorang penjahit, bapak saya seorang pegawai negeri sipil. Kalau saya meminta apapun juga terbatas sekali. Pada tahun 90, bapak saya meninggal karena penyakit kanker. Bahwa saya punya toko dan kami pun tinggal di pasar. Orang tua saya meninggal dua-duanya dan saya merasa perlu melakukan self terapi untuk diri saya. Saya tinggal di rumah yang hanya papan aja dan tidak ada listrik, bahkan tidak ada toilet.
8 tahun yang lalu kita kumpuli para manajer, 8 tahun lalu. Keluarkan HP Anda, semua keluar Nokia. 80% Nokia. 4 tahun kemudian keluarkan HP Anda, keluar BlackBerry. Bukan 10 orang, keluar ada 15 HP, satu temennya, satu selingkuhan, satu macam-macam. Yang ketawa biasa itu pasti punya semua itu. Sekarang keluarkan HP Samsung, kalau enggak Apple. Kemana yang dulu itu kemana? Jangan salahkan siapa. Jangan sebut, jangan bilang siapa merebut bis siapa. Nggak ada siapa, kena telan zaman. Maka mari kita pelaku bisnis, baik owner ataupun profesional, baik seniman, punya mental berbeda, siap berubah, dan punya mental untuk menang. Yakin saya, meyakin kita jadi pemenang. Apa kabar? Anda? Maka siapapun, tolong gambarin muter itu, tokoh-tokoh yang muter, yes. Semua prestasi luar biasa di dunia ini pasti lahir dari orang-orang yang berani berubah. Berani berubah baru bisa ada dobrakan. Contoh, Jack Ma. Siapa? Steve Jobs. Siapa? Oprah Winfrey. Andi Wongso. Bukan Bruce Lee. Lionel Messi. Om, tiap datang kemari mau balap, saya pasti diundang. Ketemu menterinya. Masih ingat dulu kecil, baca buku itu, Diet Pang Mo Chen Chen. Besi batangan digosok jadi jarum. Bapaknya suruh baca terus motivasi. Besi digosok jadi jarum. Tahu ceritanya? Di daratan Tiongkok kuno, anak kecil suka madol, keluyuran waktu sekolah malah jalan-jalan keluar. Suatu hari dia jalan-jalan di pinggir dekat hutan. Lihat nenek lagi gosok jarum. Terus saja, besok gitu lagi. Mampir dia ngomong, "Nek, kenapa besi digosok?" "Oh nak, besi ini aku gosok nak, aku gosok jadi jarum." "Mana mungkin Nek, besi digosok jadi jarum?" "Anakku, manusia kalau punya motivasi tinggi, punya keuletan dan keteguhan hati, besi ini kalau aku gosok terus nak, pasti akan jadi jarum." Tersentuh, pulang, langsung dia bilang, "Aku salah hidupku selama ini, keluyuran, salah." Lihat orang tua punya keteguhan hati, dia pulang sekolah terus sampai jadi sarjana. Zaman segitu sarjana luar biasa. Dan dia tulis cerita itu, Diet Pang Mo Chen Chen, besi batangan digosok menjadi jarum. Karena motivasi terinspirasi. Jadi kalau sekarang dia maju F1, itu sudah mimpi kita dari dulu. Akan terjadi kenapa? Punya kemauan untuk menang. Umur 12 tahun udah jadi pembalap. Sekarang dia umur 21, F1. Harus bisa motivasi. Nah semua ini prestasi luar biasa di dunia ini pasti lahir dari orang-orang yang berani berubah. Mari kita baca yang keras, yang mantap. Suara kecil, miskin. Suara besar, hoki datang pada kita. 1, 2, 3. Semua prestasi luar biasa. Tepuk tangan luar biasa. Maka satu kata yang saya sering populer sekarang ini, zaman selalu menyajikan kesempatan sukses bagi siapa saja yang berani berubah dan mengubah. Mari kita rubah. Yang rubah apanya? Orangnya, produknya.
selalu menyajikan kesempatan sukses bagi siapa saja yang mau berubah dan ubah. 9 negara masuk Indonesia, belum tentu makan kita, nyari malah. Nyari produk ada yang bagus nggak untuk dibawa ke negara mereka. Tapi kalau produk kita tidak dipoles, nggak jadi. Maka kembali lagi titipan saya, benahi produk ini. Berubah itu sifat hidup. Kalau otak manusia, pikiran manusia itu kreativitas, inovasi, innovation, juangsi. Maka mari bikin produk melalui inovasi kelas tinggi yang bervalue, innovation and value, juangsi ijiazi. Ada nilainya, inovasi ada nilai. Sama seperti hari tadi peresmian Andi Warsaw 3.0 itu robot. Saya sudah 10 tahun memberikan kepada masyarakat, belum terima uang 1 rupiah pun. Maka saya kerjasama dengan kawan-kawan tadi, Sunil, Brunik ya, yang mewakil dari Caliber World dan seputar UKM. Kita gabung, diolah sesuatu yang sudah jadi, brandingnya sudah jadi, diolah melalui pola pikir, cara-cara yang baru, memungkinkan ini kita memberikan yang terbaik buat masyarakat. Produknya dibenahi melalui kreativitas, melalui ide yang bernilai, juangsing, perubahan, inovasi yang bernilai, punya nilai sama. Jadi kalau mereka datang kemari, mereka bawa barang, mereka saingan dengan kita, pasti lawan produk. Kalau nggak produk, orangnya yang taruh. Mari kita aja berubah. Kita berubah. Lah kalau produknya dirubah, orangnya dirubah. Berani merubah. Dare to change, tolong orangnya sekarang, orangnya. Dari negatif ke positif, miskin mental ke kaya mental. Ini yang utama, dare to change. Miskin mental, kaya mental. Kalau biasanya kita takut tarang, males, ragu-ragu, bimbang, bagaimana bisa menang? Berubah, dare to change. Terus klik tolong. Pesimis, berubah jadi optimis. Negatif, rubah jadi positif. Biasain. 3, pasif, rubah jadi proaktif. Coba, setiap bangun aja kita punya mental segar, punya optimis, positif, proaktif. Terus malas jadi rajin, bimbang jadi percaya diri, menunda jadi action, loyo jadi semangat, bohong jadi jujur, takut jadi berani. Ini kelompok ini. Mayoritas di Indonesia kena penyakit seperti ini. Miskin mental, gak disiplin, kerja keras kurang, males, utang mau di waktu bayar ngamuk. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Kita memberdayakan potensi anak, karena kita tahu bahwa anak itu ternyata membawa potensinya masing-masing. Menjadi guru yang sangat dikatakan orang, saya orang gila. Jam 12 siang sampai jam 3 sore. Ini waktu yang benar-benar di dalam red state. Artinya adalah waktu yang jenuh. Kita tidak bisa melarang anak-anak kita untuk tidak bermain gadget, untuk tidak bermain internet. Kalau kita bicara masalah budaya, kita juga akan teringat tentang tradisi dari kerajaan-kerajaan zaman dulu, terutama raja-raja.
berani menang, berani berubah, berani mencoba. Grab sukses karena berani mencoba. Facebook, Twitter, BB, apa saja berani mencoba. Kalau kita tidak berani mencoba, nggak mungkin bisa. Semua berani mencoba. Alam, kalau nggak dicoba nggak jadi. Produknya Big King yang buat hadiah tadi, ini untuk otak supaya cerdas, pikir gede, luar biasa. Berani mencoba. Web Andioso 3.0 berani mencoba, nggak takut, berani. Itu kekuatan. Maka orang takut nyoba, paling nyoba gagal, susah amat. Berani nyoba. Dengan pengertian seperti itu, nggak takut gagal. Kita sebentar lagi mau putarkan sebuah film ya, tapi sebelum film tolong diklik dulu satu lagi. Berani mencoba, jangan takut gagal sebelum mencoba, jangan takut jatuh sebelum melangkah. Sukses selalu milik kita yang berani mencoba. Di kehidupan ini apa yang tidak mungkin hanya seringkali belum pernah dicoba. Begitu kita berani coba, apapun di dunia ini, penemuan apapun, sumber satu. Berani mencoba. Kok berani? Kenapa? Berani mikir. Semua kembali ke pikiran. Berani mikir, berani nyoba, jalankan. Mari kita baca. Suara Anda menentukan rezeki Anda. Makin besar rezeki. Gak percaya, Anda diam. Tak jadi 3 bulan takut. Maka harus pasang ngomong. Bisa? 1, 2, 3. Berani mencoba. Jangan takut sebelum mencoba. Tepuk tangan dada. Maka kalau udah punya mimpi, punya khayalan, punya lamunan, punya harapan, cita-cita, keinginan, target, nggak usah banyak bicara lagi. Berani diungkapkan, itu inovasi. Roh bisnis inovasi. Roh bisnis. Entah itu harganya, orangnya, produknya, packagingnya, olahannya, iklan, semua inovasi. Jok sih nilainya yang punya nilai. Inovasi yang punya nilai. Mari kita putar film, contoh film ya, ini contoh olahraga yang membuat kita mikir bahwa setiap keahlian, setiap kekuatan lahir dari kenapa? Dari latihan. Latihan dari mana? Dari mencoba, diulang, jadi ahli. Mari kita putar tayangan yang luar biasa ini. I ain't too sure what I believe in, but I believe in what I see. And when I close my eyes, I see my whole life ahead of me. These are ours. This is our time. This is our time. These are ours. Out on the verge. Out on the verge of the rest of our lives.
mulai dari kecil, dari berani mencoba, dare to win, dare to change, mau rubah. Sama, ada satu foto lagi nih, kasih kelar. Nah, Andi Wongso. Ini tidak mudah ini. Berapa lama saya latihan? Saya tendang ya sekarang nih, 15 kali tendangan dalam 11 detik. Mau lihat? Mau lihat? Dulu 15 detik putarannya aneh-aneh. Sekarang 6 cukup ya, 6 kali boleh ya? 6 kali 4 detik. Tapi harus ada sasaran. Sasaran datang tidak boleh melawan. Bonyok. Tepuk tangan dulu. Maka saya sekarang berkonsentrasi pada fisik saya. Bila perlu setiap hari main badminton, bila perlu. Itu bisa gila lama-lama. Yes, itulah poin yang ketiga, dare to try. Poin keempat. Poin keempat adalah dare to fight. Habis try ya fight. Ya, seperti jurnali kita ini yang dukung kita punya program, punya senjata. Sudah dicoba, sudah. Harus punya motivasi yang tinggi itu segera menjalankan karena punya kelebihan. Grab, Gojek, produk baru Samsung dan lain sebagainya punya kelebihan itu didobrak. Saya punya Andimotor.com 3.0 sama, dan produk-produk lain semua yang pendukung semua pasti punya kualitas yang lebih. Dobrak, fight, waktunya fight, bukan waktunya nyoba lagi, fight. Tolong posternya. You have to fight to reach your dreams. Anda harus fight untuk merebut mimpi. Anda harus kerja keras untuk itu. Sedikit menderita, kerja keras. Maka sebagai fighter, habis-habisan. Mentalnya harus mental tahan banting untuk fight habis-habisan, bukan loyo. Yang kayak begini kan akumulasi atau kristalisasi dari penderitaan yang dijalani. Itu untuk fight yang keras saya tulis sebuah kata-kata motivasi yang sudah tersebar puluhan tahun. Kalau Anda lunak terhadap diri Anda, kehidupan akan keras terhadap Anda. Tetapi kalau Anda keras terhadap diri Anda, maka kehidupan akan lunak terhadap Anda. Saya seorang penjahit, bahwa saya seorang pegawai negeri sipil. Kalau saya meminta apapun juga terbatas sekali. Pada tahun 90, bapak saya meninggal karena penyakit kanker. Mulai punya toko, dan kami pun tinggal di pasar. Orang tua saya meninggal, dua-duanya, dan saya merasa perlu melakukan self terapi untuk diri saya. Saya tinggal di rumah yang hanya papan aja dan tidak ada listrik, bahkan tidak ada toilet. Saya tahun 2004 bicara setengah tahun di Metro TV tentang strategi perang Sun Tzu. Strategi perang Sun Tzu, tolong gambar dikeluarkan. Lahir 2500 tahun lalu di Tiongkok. Semua di dunia ini loh, militer, perwira, pasti harus belajar strategi perang Sun Tzu. Karena ini ilmu. Ilmu ini pernah saya seminarkan di Jogja kemarin, strategi perang Sun Tzu menghadapi Nea. Wow, yang datang 1.200 orang, penuh semua. Saya kupas sedikit saja. Sun Tzu Bing Hua. Yang terkenal kata-kata 知己知彼，百战不殆.
Artinya kurang lebih mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri sekaligus mengenal kekuatan dan kelemahan lawan. 100 kali perang, 100 kali akan menang. Konsep Sun Tzu harus menang. Pasti menang. Harus menang konsepnya. Maka kalau harus menang. Pakai apa menang? Analisa. Semua lawan dianalisa. Orangnya, barangnya, produknya, manajemennya, keuangannya. Dianalisa semua. Sama juga kita, perusahaan kita, dia tahu kekuatan kita di mana. Oh, anak buah saya males, licik, ruwet, bulat, yang sana sini macam-macam. Nggak akan sukses. Kelemahannya dicari, kekuatan dicari untuk dilihat ke depan. Maka ini analisa Pearson harus sukses. Harus menang melalui analisa. Sun Tzu ada 5 poin penting, ya. Dia bilang mau perang 5 penting. 1, tahu moral. Moral antara pimpinan dan anak buah itu bisa nyatu nggak? Antara kerajaan dan pasukan bisa nyatu? Kalau atasan dia raja dan anak buah tidak bisa menyatu, pasti gagal. Maka dia cari. Zaman dia udah mengeluarkan 5 konsep tentang spionase mata-mata. Udah belajar. Sudah mempraktekkan mata-mata untuk cari ke dalam kelemahannya apa di sana. Dipakai oleh Sun Tzu. Maka pertama tahu moral atasan sama bawah ini cocok nggak? Maka Anda lihat dulu sendiri di pusat masing-masing. Kita sama anak buah ini berjalan nggak dengan baik? Kalau tidak berjalan, pasti masalah. Diam, langit ya, atau cuaca, musim, waktu, Tuhan, karunia, apa saja, analisa seperti ini. Dia analisa dulu, cuacanya ini cocok untuk hantam. Ada jual es waktu hujan gede, ya nggak laku. Jual payung waktu panas, ya nggak cocok. Kalau jual payung panas waktu golf baru bisa. Dia dihitung dengan baik. Geografi dihitung. Di mana saya berada, di mana produksi saya berada, di mana saya mau berkembang, dihitung matang. Leader, pemimpin. Ini yang paling penting, pemimpin, leadernya. Kalau leadernya nggak punya dare to win, tidak punya kreativitas, cuman ya udah nggak apa-apa, memang waktu kita tutup kali, tutup segera. Pasti tidak punya power untuk dobrak. Maka pemimpin paling utama. Pemimpin pun punya 5 konsep. Teman saya tidak cerita hari ini. Punya 5 konsep emosi, 5 kesalahan leadership, 5 kekuatan leadership. Tidak cukup waktu di konsep. Tapi pemimpin penting sekali. Dia telah praktekkan Sun Tzu. Fak terakhir, hukum. Kalau saya tulis ya, hukum. Hukum itu perilaku, disiplin, tertib manajemen, tertib orangnya, jaga sistemnya bisa berjalan, itu fak. Kalau kita mampu fight dengan cara seperti ini, pasti perusahaan kita lawan mea manapun akan jadi pemenang. Maka apa saja di hadapan kita, nggak usah takut. Sudah lewat saya semua itu. Miskin, melarat, yang kurang, yang sukses sudah jadi ngalami, nggak apa-apa, ikut nikmati kayak seperti gelombang arus saja. Sun Tzu luar biasa. Sun Tzu bilang memang gitu, 100 kali perang 100 kali menang. Kalau mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, tapi dia tambahkan, menang itu baik, tapi tanpa perang bisa menang, itu baru indah.
Nggak usah perang tapi menang, itu diplomasi, pinter strategi tapi pakai diplomasi, itu ilmu. Nah, itu bidang MLM, asuransi itu butuh mengungkapkan kekuatan produk itu penting sekali tuh, ilmu komunikasi. Di sini juga ada kebetulan presiden ya IPSA, Bapak Ponijan Riau, silakan berdiri Pak. Ini presidennya duduk sini. Dulu beliau itu bintang film Hong Kong, main film ini apa namanya? Betul nggak? Happy Ghost. Pernah suatu hari di seminar ya, saya undang beliau sebagai moderator. Pas saya ngomong, wah ini di sini ada tuh bintang film Hong Kong, dulu mainnya Happy Ghost. Orang pada lihat ke sana. Istirahat, selesai istirahat, biasa foto sama saya loh orang. Bintang, oh ini bintang film itu. Tangan suruh sini, ikut juga begini semua. Foto begini semua. Bintang film katanya, matinya. Padahal bukan, mukanya sama. Tepuk tangan dulu. Yang paling berat di sini biasanya sebagai pelaku apapun, MLM, asuransi, properti, usahawan, UKM, baru mau muncul, baru mau kerja, takut gagal. Next, bangkit. Orang-orang gagal yang berani menatap kegagalannya dengan kepala tegak, siap belajar dan berusaha dan belajar lagi, bangkit dan bangkit lagi adalah mereka yang telah siap menjadi dewasa dan sukses secara utuh. Gagal, tegakkan kepala, lewat lagi. Tidak bisa dihindari gagal. Pasti. Sekali lagi, pelaku asuransi, pelaku properti, pelaku MLM tidak bisa lari dari gagal. Gagal, bangkit lagi. Mari kita baca 1, 2, 3. Bangkit. Orang-orang gagal yang berani menatap kegagalannya dengan kepala tegak, siap belajar dan berusaha dan belajar lagi, bangkit dan bangkit lagi adalah mereka. Tepuk tangan udah ya. Buat saya pribadi, kegagalan adalah sebuah pendidikan. Sebuah pendidikan, 一种教育 education. Maka kalau gagal adalah pendidikan, punya nilai. Gak usah takut, apalagi bagi pemula UKM yang ada di sini, bagi pelaku asuransi, pelaku MLM, pendidikan punya nilai. Gagal karena orang lain yang bukan saya gagal karena saya sendiri karena kurang punya ilmu, atau gagal karena keadaan, sama. Pendidikan semua. Kegagalan bagi saya malah seringkali adalah sumber dari inovasi dan kreativitas. Karena gagal malah cari cara lain. Inovasi, kreativitas adalah sumbernya sebetulnya dari kegagalan. Jadi gagal ini sumber. Keberuntungan selalu mendampingi orang-orang yang pantang menyerah. Setuju? Hoki, wah dia hoki, dia sukses, dia nasibnya baik. Gara-gara apa? Pantang menyerah, daya tahan. Maka orang seperti ini nggak usah takut gagal. Kenapa nggak takut gagal? Karena dare to win. Poster terakhir tolong keluarin bintang 5. Dare to win, dare to change, dare to try, dare to fight, dare to fail. Kenapa kok berani gagal? Karena berani sukses. Muter terus. Saya jamin, jika kita mampu mempraktekkan seperti ini, siapapun lawan kita, ayo, terutama negara lain, jangan takut. Kita akan jadi pemenang.
Maka titipan bagi pebisnis, produk yang sudah bagus, ini musuh akan datang. Produk yang sudah bagus dan matang, perkuat, jaga, sambil cari produk yang belum ada, yang lebih bagus lagi supaya seimbang. Pasar sudah bagus, kuasai pasar. Yang belum ada cari, terutama cari jual keluar negeri. Jadi pertahankan pasar yang sudah ada, cari pasar yang belum ada, pertahankan produk yang ada, perbuat bikin satu produk yang belum ada. Poin ini penting sekali dijalani, tidak usah takut ke depan. Dan kesimpulan saya terakhir, kurang lebih titipan saya untuk MEA, sikap menghadapi MEA. Satu, membangun kaya mental individu atau tim, optimis dan aktif, siap berjuang dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Terserah jadi apa kita, siap fight. Dua, mempertahankan kualitas produk yang sudah ada dan mengembangkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Yang sudah ada dan cari yang lebih baik lagi. Tiga, pelihara dengan baik pasar yang sudah ada dan ciptakan pasar yang belum ada. Yang sudah ada dijaga, yang belum ada dicari. Empat, meningkatkan penguasaan komunikasi. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa IT harus dikuasai. Kalau itu nggak kuasai, pasti ketinggalan zaman. Minimal mampu menguasai bahasa-bahasa yang dibutuhkan, terutama anak muda ya, harus mampu. 5, berani mencari terobosan dan memanfaatkan kemungkinan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Ini beberapa poin. Satu lagi, keenam, tidak berhenti belajar. Never, tidak pernah berhenti. Stop. Tidak berhenti belajar dalam mengembangkan diri sesuai dengan yang kita tekuni. Komplit, saya yakin sekali motivasi hari ini, sharing saya bisa membuat kita siap melawan negara lain. Apa kabar? Anda? Oke, saya kira itu sharing dari saya. Dan jangan lupa setiap hari buka andiwoso.com 3.0 dan jangan takut kalau untuk sponsor kita terima kok. Free 3 bulan ya. Oke, luar biasa, terima kasih.